Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. 2. Siswa mampu mengidentifikasi jenis usaha masyarakat Indonesia. Indonesia kaya akan suku dan budaya yang sangat unik. Kekayaan budaya Indonesia ini tercipta karena masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Masyarakat Banjarmasin yang tinggal di pinggir Sungai Kuin juga menyesuaikan rumah dan tempat untuk berkegiatan ekonomi dengan rumah yang unik. Sekarang, ayo membaca teks pada halaman 13 yang berjudul Rumah Lanting. Rumah lanting bisa ditemukan antara lain di Kuin Curucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di kawasan itu, kita dapat melihat rumah lanting yang masih dipakai untuk tempat tinggal atau kios yang menjalankan kebutuhan sehari-hari, mengapung di tepi Sungai Kuin yang bermuara ke Sungai Barito. Nah, Ananda semua, setelah kalian selesai membaca teks yang berjudul Rumah Lanting pada halaman 13, kalian dapat mengerjakan Ayo Kita Kerjakan pada halaman 14. Lengkapilah peta pikiran yang berisi tentang ciri-ciri, daerah asal, dan keunikan dari rumah lanting. Tulislah peta pikiran tersebut pada buku tulis kalian. Ananda yang beriman, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Kira-kira adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Keragaman budaya di Indonesia tidak hanya berupa rumah adat saja, tetapi ada keragaman tari, bahasa, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Sikap kita terhadap keragaman kebudayaan di Indonesia adalah menghargai perbedaan itu. Keragaman budaya di Indonesia yang pertama adalah keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Yang kedua adalah keragaman rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Nah, perhatikan berikut ini adalah nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah keragaman pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam pengenakan pakaian adat tersebut. Berikut ini adalah nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia.
Keragaman selanjutnya adalah keragaman kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Berikut ini adalah beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Selain keragaman tersebut, ada juga keragaman makanan khas daerah. Bisa kalian lihat pada buku kalian halaman 15. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris adalah pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Berikut adalah contoh gambar dari usaha dalam bidang agraris. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, atau vertikultur. Cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya adalah cengkih, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan agraris lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam, yaitu jenis usaha ini disebut dengan usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Jenis usaha tersebut adalah perindustrian, perdagangan, dan jasa. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.
Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada pula industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dan juga ada industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri terbagi dua, yaitu industri besar dan industri kecil. Industri besar adalah menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang kecil. Contoh industri kecil adalah perajin mebel, pembuat tahu atau tempe, dan perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Jenis usaha di masyarakat selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berikut adalah contoh dari perdagangan. Selanjutnya adalah jenis usaha dalam bidang jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Contoh usaha di bidang jasa antara lain guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata. Dokter memeriksa pasien, guru mengajar di kelas. Nah, anak-anak Soli dan Soliha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mudah memahaminya ya. Ingatlah untuk mengumpulkan tugas kalian kepada Ustadz Ustazah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.